lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama lengkap saya Angelo Benu, NIM 18103328. Oke, langsung saja soal yang pertama. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Karena dalam laporan audit atas laporan keuangan, di mana perusahaan tidak dapat memberikan sebuah jaminan kepada klien atau pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, seorang auditor dapat memerlukan waktu dan biaya untuk manfaat yang dihasilkan, dan auditor dalam membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan sebuah bukti. Dalam konsep materialitas, tidak semua informasi yang berhubungan dengan keuangan diperlukan atau dapat diberikan. Oleh karena itu, auditor memberikan sebuah keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa jumlah-jumlah yang akan disajikan dalam laporan keuangan dan nilai yang akan dicatat oleh auditor. Yang kedua, dapat mengumpulkan bukti audit yang terampil. Yang ketiga, dapat memberikan informasi atas seluruhnya laporan keuangan yang akan disajikan. Soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang fraud dalam perusahaan dan apa hubungan fraud dengan tingkat materialitas pemeriksaan auditor. Menurut saya, fraud dalam perusahaan adalah suatu kasus yang sering terjadi dalam suatu perusahaan, akan tetapi sangat sulit untuk dideteksi dan dapat memperoleh keuntungan pribadinya sendiri sehingga menyebabkan kerugian oleh pihak perusahaan. Dan hubungan fraud dengan tingkat pemeriksaan auditor adalah untuk mencegah suatu kecurangan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat bertanggung jawab terhadap perusahaan dan penghapusan yang dapat merugikan perusahaan. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang audit dan berikan jenis dan contohnya dari masing-masing bukti yang ada. Menurut saya, bukti audit ialah sebuah informasi yang dapat digabungkan serta dipertimbangkan oleh seorang auditor yang dapat menentukan apakah sebuah laporan keuangan yang sudah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Jenis dan contoh bukti audit. Yang pertama itu pemeriksaan fisik, yaitu bukti yang dapat diperoleh secara fisik. Yang contohnya seperti uang tunai. Yang kedua, konfirmasi, yaitu bukti yang didapatkan lewat konfirmasi dari pihak ketiga dalam permintaan informasi yang berkaitan dengan pernyataan yang telah dibuat oleh manajemen dan tujuan audit. Contohnya seperti seorang auditor dapat memilih informasi yang mudah dan dikritik oleh seorang pengawas. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dan yang keempat, prosedur analitis. Adalah dengan cara perbandingan dan hubungan untuk menilai saldo akun dan data yang tidak dapat dilihat. Contohnya seperti seorang auditor dapat membandingkan data klien dan hasil dugaan yang telah ditetapkan oleh auditor. Dan yang kelima, wawancara, yaitu upaya yang dapat diperoleh oleh pewawancara secara lisan dan tertulis. Contohnya, seorang pewawancara dapat memperoleh informasi dan data dari narasumber. Yang keenam, pengamat atau observasi adalah proses untuk memperoleh data dan informasi. Contohnya, seorang auditor turun langsung ke lokasi untuk melaksanakan pengamatan bagaimana cara proses produksi. Dan yang ketujuh itu perhitungan ulang, yaitu pengujian atas kecermatan hasil perhitungan klien. Dan yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang
segitiga kecurangan dan berikan contoh kasus yang Anda ketahui. Menurut saya, segitiga kecurangan adalah suatu cara untuk memperoleh keuntungan pribadinya sendiri dengan cara mempalsukan suatu laporan keuangan dan tidak dapat diragukan lagi yang dapat melanggar hukum. Contohnya seperti seorang kepala desa yang menggelapkan dana desa sebesar 70 juta untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dan yang kelima, mengapa sebuah perusahaan harus diaudit, dan jelaskan dengan contohnya. Karena perusahaan yang diaudit dapat memberikan informasi tentang suatu perusahaan. Oleh karena itu, proses audit dapat membantu perusahaan mengenali masalah, resiko, sistem kelemahan yang membahayakan aset perusahaan. Berbekal temuan itu sendiri adalah perusahaan yang dapat melakukan tindakan pencegahan atau perbaikan. Contohnya seperti audit terhadap laporan keuangan di pabrik garmen selama 1 tahun. Terima kasih.